Hai, masih bersama saya, Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Ada juga beritanya, ya kan? Nah, ini ada yang menarik ya teman-teman ya. Dari berita ini katanya nih, Baim Wong akan membeberkan video perselingkuhan Paula Verhoeven di pengadilan. Ya silahkan saja, ya kan? Hebat kalau ada. Oke, teman-teman, supaya tidak menjadi fitnah ya, saya akan bacakan ini. Ini judulnya ya agak ekstrim lah ya, agak ekstrim. Saya sebenarnya tidak tidak peduli gitu tuh, tapi nyelekit judulnya ini. Kita bacakan saja ya, langsung dari sumbernya. Dari Radar Bali ya, bahwa isu KDRT demi dapatkan hak asuh anak, Baim Wong ancam beberkan video perselingkuhan Paula Verhoeven di pengadilan. Coba, dari judulnya ini, pasti nih ya kan bahwa isu KDRT ini maksudnya yang ditujukan ke Paula kan. Demi dapatkan hak asuh anak, Baim Wong ancam beberkan video perselingkuhan. Wah, kalau ada videonya, wah mantel ini. Oke, kita bacakan saja untuk teman-teman. Radar Bali, Jawa Pos, perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven belum juga tuntas. Hal tersebut lantaran adanya perebutan hak asuh di pengadilan. Baru-baru ini Paula Verhoeven dikabarkan membeberkan fakta dirinya alami KDRT selama menjadi istri Baim Wong. Tentu saja hal tersebut ia lakukan dengan tujuan hak asuh anak jatuh ke tangannya. Namun berbeda dengan Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Baim yang menyebutkan jika KDRT tersebut tidak pernah terjadi di rumah tangga Baim Wong. Fahmi bahkan menantang Paula untuk membuktikan tindak KDRT Baim tersebut terhadap dirinya. Mana saya minta bukti? Buktikan dengan laporan polisi, ucap Fahmi dengan nada keras. Dengan tegas Fahmi mengatakan jika masalah dalam rumah tangga kliennya adalah murni perselingkuhan. Ia bahkan menyebutkan mengantongi bukti video yang bisa dikeluarkan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Kabarnya baru-baru ini persidangan diwarnai dengan ketegangan antara keduanya. Baim dan Paula nampak dingin dan tak saling menyapa di persidangan. Perceraian Baim Wong dan Paula menjadi kasus panjang yang terbilang lama selesainya. Baim merupakan orang yang pertama kali menggugat cerai istrinya di pertengahan tahun lalu. Isu perselingkuhan dibeberkan sendiri oleh Baim secara sadar. Paula dituding telah berselingkuh dengan sahabat Baim sendiri yang telah dianggap sebagai keluarga. Dituding berselingkuh, Paula hanya diam seribu bahasa dan muncul menepis tudingan tersebut. Tak banyak yang menyangka Paula yang awalnya terlihat tenang dan menerima semua tudingan Baim kini berbalik sikap. Demi mendapatkan hak asuh anak, Paula membongkar KDRT yang selama ini dipendamnya. Lantas, apakah KDRT memang benar terjadi atau hanya upaya Paula Verhoeven demi mendapatkan buah hatinya? Oke teman-teman, ini judulnya menarik, isinya juga sangat nyelekit ya teman-teman ya. Ya nyelekit itu apa ya? Di luar nalar lah gitu ya. Kita bahas teman-teman setelah yang satu ini. Baik teman-teman, kita pakai logika aja ya, logika. Tadi disampaikan ya dalam judul ini jelas mengarah kepada Paula Verhoeven yang katanya
sengaja membawa isu KDRT demi mendapatkan hak asuh anak. Ini saya yang menjelaskan, tidak perlu Paula Verhoeven. Saya saja yang menjelaskan bahwa isu KDRT itu bukanlah Paula Verhoeven yang menyampaikan, yang melontarkan, bukan. Clear ya sampai di situ. Begini teman-teman, kalaulah Mbak Im Wong bisa membuktikan adanya perselingkuhan, tahu nggak? Sudah selesai sidang ini. Sudah selesai. Pastilah hakim langsung sudah, karena ada. Tapi karena tidak ada, jadi butuh pembuktian. Jadi saya nyatakan di sini, dari saya mengikuti perjalanan kasus ini, KDRT yang dibawa isu tadi itu bukan Paula Verhoeven, tetapi Paula menghadirkan saksi untuk membaca, melihat, menganalisa secara digital forensik apa isi dari video ini gitu ya. Nah, sang ahli menjelaskan di media bahwa di dalam rekaman CCTV tersebut terdapat adanya sentuhan fisik. Apakah itu sentuhan fisik masuk kategori KDRT? Ahli mengatakan silakan tanyakan kepada ahli pidana. Clear sampai di sini. Jadi nggak usah kemana-mana dan tidak perlu juga ditanggapi. Fahmi Bahmid sang pengacara justru agak keras katanya di sini tadi ya, mengatakan bahwa mana buktinya kalau ada KDRT, mana laporan polisinya, mana visumnya. Inilah yang menjadi bias ketika KDRT itu muncul karena ada pernyataan ahli. Paula Verhoeven tidak pernah melaporkan Mbak Im Wong ke polisi. Tidak pernah. Sehingga kalau ditanya mana laporan polisinya, oh nggak pernah kok. Paham ya Pak ya? Oke. Mana visumnya? Loh, namanya juga nggak pernah melaporkan. Visum itu tidak bisa korbannya datang sendiri minta visum, nggak bisa. Visum itu Pak, yang minta adalah polisi. Pro Justitia Pak, demi keadilan. Oke lah, clear lah sampai di sini. Tapi ada satu bahasa yang gimana ya? Tidak pas ya. Saya bacakan ulang ya. Sepertinya ada yang keliru di sini ya. Dengan tegas Fahmi mengatakan jika masalah dalam rumah tangga kliennya adalah murni perselingkuhan. Oke. Ia bahkan menyebutkan mengantongi bukti video yang bisa dikeluarkan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Ini bukan kalimat terputus ya teman-teman antara atas dan bawah. Artinya ini loh ada bukti perselingkuhan benar-benar ada. Ini maksud daripada Fahmi Bahmid. Kalau memang dibutuhkan saya bisa keluarkan. Bahasa sederhananya begitu. Nah masalahnya waktu sudah diberikan begitu panjang oleh Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk membuktikan adanya perselingkuhan itu. Kenapa video ini tidak dikeluarkan? Selesai. Kalau benar-benar ada persoalan sidang cerai ini,
tidak mungkin sepanjang air mengalir di Sungai Bengawan Solo. Air mengalir sampai jauh. Sampai saat ini perjalanan gugatan cerai ini terpanjang di dunia. Di Indonesia dulu ya, dan di dunia mungkin. Itu masalahnya. Kalau bisa membuktikan, langsung Pak, blok. Ini sisir teman-teman, ini sisir. Ya kan? Nah masalahnya begitu lama sudah diberikan waktu, kesempatan dan sebagainya. Tapi tidak ada itu. Teman saya yang hakim di sana tidak pernah mengabarkan bahwa ada video perselingkuhan. Asik betul kalau ada video perselingkuhan. Tidak ada. Ya Pak ya, jangan bikin heboh lagi lah. Nggak bagus. Lebih baik ngurusin itu yang sudah masuk saja. Ya. Jadi teman-teman, ini persoalan ya. Ketika isu kecil ditanggapi besar, isu kecil dibesar-besarkan, inilah jadinya. Saya menyampaikan bahwa Paula Verhoeven tidak pernah melaporkan ke polisi, tidak pernah periksa dokter karena KDRT, minta visum tidak pernah. Jadi nggak usah kemana-mana. Visum diminta oleh polisi, bukan oleh Paula Verhoeven. Tapi memang tidak ada laporan tentang KDRT. Hanya penjelasan daripada ahli. Kemudian, kalaulah ini ada video itu pastilah dari awal sudah dikeluarkan, dijadikan barang bukti dari 83 menjadi 84. Iya kan? Namun sayang, waktu yang diberikan hakim sudah habis, sudah selesai. Tidak ada lagi. Tinggal melihat, mendengar, menyaksikan. Itu aja. Argumentasi ya silahkan menerima atau menolak. Tapi untuk menghadirkan lagi, tidak. Ingat ya, kemarin ada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sementara Hotman Paris ingin menghadirkan bukti baru, ditolak. Artinya apa? Sudah cukup. Nah gitu ya, sudah cukup. Oke teman-teman, jadi tuduhan perselingkuhan jelas dan tegas. Paula Verhoeven telah menolak bahwa tudingan yang selama ini dituduhkan kepadanya itu semua adalah tidak benar. Dan itu dinyatakan oleh seorang Paula Verhoeven. Oke, kemudian banyak tuh pertanyaan-pertanyaan setelah Paula Verhoeven keluar dari ruang sidang. Pertanyaan-pertanyaan wartawan itu mengejar terus Paula Verhoeven. Dan sikap Paula Verhoeven tetap memegang teguh apa yang dikatakan sebagai istilah diam itu emas. Dan saya yakin Paula memaknai sikap seperti ini. Paula tidak pernah mengumbar aib rumah tangganya. Paula Verhoeven tidak pernah menjelek-jelekan Mbak Imbong. Paula Verhoeven menghormati suaminya. Paula juga menghargai ayah dari anak-anaknya sampai saat ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.